Selamat siang. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Di sini saya ini Bapak dalam CGP saya itu saya mendapatkan tugas Bapak untuk mencari sebuah informasi seperti itu Bapak tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Ya, Nah, di sini Bapak selaku kepala sekolah saya ingin mengajukan mungkin beberapa pertanyaan agar saya oke, juga lebih ya, mendapatkan ilmu dari Bapak bisa ya, tertular ke saya seperti itu Bapak. Yang pertama Bapak, bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. ya. Kalau tentang hal itu, otomatis kita lihat dulu permasalahan awal. Dalam masalah-masalah yang kita hadapi, tentunya kita sesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kita. Tidak mungkin kita memperhatikan yang di luar, mengesampingkan yang di dalam. Untuk otomatis yang titik berat utama adalah yang berkaitan dengan kita. Nah, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau terjadi hal semacam itu, otomatis kita harus melihat dulu masalahnya. Kalau kita mengambil salah satu masalahnya, resikonya lebih besar, otomatis kita tidak akan melakukan. Tapi kita harus mengambil risiko yang sekecil-kecilnya sehingga diterima oleh semua pihak. Langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa ini, Pak, yang biasa dilakukan selama ini, Pak? Langkah-langkahnya contoh ketika pendaftaran siswa baru, kuota sudah tentukan 28. Sedangkan sekarang kan marak titipan-titipan dari dinas. Nah, otomatis kita kan tidak bisa menolak begitu saja. Nah, dengan dalam hal ini, kalau terjadi semacam itu, kita harus menerima apapun resikonya. Namun demikian, kalau terjadi misalnya kuota sudah penuh, ada anak yang rumahnya dekat dengan sekolah kita, umurnya kurang, kita sebenarnya mau langsung menerima atau bisa kita terima, tapi karena aturan maka kita persilahkan ke dinas dulu. Kalau dari dinas meminta oke, pasti kita juga akan. Lantas Bapak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika Yang yang lebih efektif? lebih efektif adalah ini, keputusan itu sudah kita apa itu rencanakan atau apalah, yang penting apa yang kita hadapi itu akan diterima oleh semua pihak, terutama karena di sekolah itu komunitasnya tidak hanya kepala sekolah saja. Otomatis kalau ada permasalahan dari pihak guru-guru ataupun yang lain itu juga bisa menerima, sehingga Oke. kami tidak terkesan otoriter. Um, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan mungkin atau hambatan dalam pengambilan keputusan khususnya juga pada kasus-kasus dilema etika ini? Eh, Tantangannya otomatis ya banyak, karena ngambil keputusan belum tentu nanti diterima di semua pihak, karena kita sudah punya karakter, terutama guru-guru kita, terutama di guru luar, Okay. karakternya begini begini, maka kita alhamdulillah selama ini setiap mengambil keputusan apa saja tidak ada yang protes dan menerima dengan senang hati. Oke, terima kasih. Berikutnya ini Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara nih atau jadwal
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedurnya yang seperti apa nih Bapak yang Kalau saya dijalankan? selama ini tidak kita jadwalkan tertentu, Hmm. karena permasalahan itu kan datangnya tiba-tiba. Maka kalau saya ada masalah, saat itu harus selesai. Sehingga tidak sampai masalah kita diamkan lama dan akhirnya terlupakan. Baik. Ada enggak sih Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau mungkin membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini Bapak? Ya, kalau faktor-faktor itu ada, hanya kita uh, tentukan apa sesuaikan dengan masalahnya apa. Kalau masalahnya mungkin tentang lingkungan sekolah, bisa jadi Pak Marju misalnya. Kalau hubungannya dengan IT, mungkin Bu Leli. Dan kita sesuaikan kepentingannya itu apa. Sehingga tidak setiap ada masalah semua kita bicara enggak. Jadi hanya beberapa saja yang kira-kira kompeten. Berarti intinya disesuaikan dengan siapa nih yang bisa diajak untuk mengambil keputusan ini nih Bapak. Yang terakhir nih Bapak, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran atau pengalaman apa nih yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan ini? Iya. Karena kurikulum merdeka, tentunya di sekolah kan juga kita buat semerdeka mungkin. Tidak hanya muridnya saja yang merdeka, gurunya juga harus merdeka. Maka bagi saya, usul guru, saran guru, kritik itu suatu hal yang justru akan menambah wawasan saya dan untuk ke depan lebih maju. Contoh menangani lomba-lomba. Tidak hanya beberapa guru, tidak semua kita libatkan. Nah, dari dilibatkan semua guru itu nanti mereka kan pada diskusi akan menghasilkan yang baik tentang lomba-lomba itu bagaimana caranya menang. Otomatis nanti akan berkompetisi dengan materi tim-tim yang lain sehingga nanti akan menghasilkan hal-hal yang baik. Sebenarnya sudah kita lakukan dalam 1 tahun ini, lomba-lomba apapun kita apa itu kita laksanakan dengan cara kolektif penanganannya, dan hasilnya Mbak Novi dengan juga lihat setiap lomba walaupun tidak juara satu pasti kita menang. Terima kasih Bapak atas ilmu yang tadi ditularkan kepada saya. Semoga kedepannya saya juga bisa mengambil keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan, sehingga semua yang berhubungan dengan ini nantinya akan merasakan puas dengan keputusan-keputusan yang diambil seperti itu nih Bapak. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Catur. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya ini Bu Catur. Berkaitan dengan CGP, ini saya mendapatkan tugas untuk sedikit memperdalam ilmu saya kepada atasan saya seperti itu. Termasuk Bu Catur sebagai kepala sekolah. Nah, dalam tugas CGP kali ini saya itu mendapatkan tugas untuk bagaimana nanti saya itu bersama Bu Catur itu bisa mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seperti itu Bu Catur sebagai pemimpin tentunya. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Catur. Nanti mohon sharing ilmunya ya Bu ya supaya menular kepada saya seperti itu. Nah, gini Bu Catur. Selama ini Ibu itu bagaimana Bu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kalau dari pengalaman saya Bu Novi, ketika saya bekerja itu dilema etika itu kan adalah hal yang paling berat ya menurut saya yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, yang bertentangan mesti seperti cinta, kasih sayang,
keadilan, kebebasan begitu ya. Oleh karena itu saya akan mencoba membedakan setiap kasusnya yang saya hadapi, apakah termasuk dilema etika atau itu merupakan rujukan moral. Selanjutnya saya setelah mengetahui itu pada kasus tersebut saya akhirnya akan mampu menggunakan prinsip serta langkah-langkah yang tepat untuk pengambilan keputusan tersebut. Oke. Nah, kalau selama ini bagaimana sih Bu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu? Nah, itu dia agak lebih sulit lagi ya. Kalau saya pada dasarnya itu dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin itu yaitu mengambil keputusan berbasis etika sesuai dengan visi misi yang berpihak pada peserta didik tentunya, karena kita di dunia pendidikan gitu mungkin ya. Karena keputusan-keputusan itu akan menjadi teladan serta memotivasi dan mendukung potensi siswa atau potensi murid, dan pada akhirnya akan membawa pengalaman yang sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir mereka kelak. Saya seperti itu. Okay. Lantas langkah-langkah atau prosedurnya mungkin Bu seperti apa ya Bu ya yang biasanya bisa dilakukan ketika ada permasalahan tersebut seperti itu Bu? Kalau saya biasanya langkah awal yang saya lakukan itu saya mengenali dulu ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut itu ya. Terus setelah itu saya mengidentifikasi masalahnya yang berhubungan dengan etika sopan dan norma sosial tentunya. Kalau yang kedua itu saya menentukan siapa saja yang pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Lalu saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan di lapangan, baru menguji kebenaran atau kesalahannya gitu. Setelah itu saya melakukan prinsip pengambilan keputusan itu yang berbasis hasil akhir, juga berbasis peraturan serta berbasis rasa peduli. Itu penting sekali dan penting. Setelah itu saya membuat atau mencari keputusan atau gagasan yang baru yang lebih kreatif daripada keputusan-keputusan yang lama. Setelah itu membuat keputusan. Setelah keputusan saya ambil, baru saya akan merefleksikan keputusan tersebut. Ibu, hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif mungkin Bu dalam kasus-kasus ini dalam pengambilan keputusan itu, pada kasus-kasus dilema etika itu apa aja nih Bu? Kalau saya itu yang lebih kepada tanggung jawab Novi, dengan segala kompetensi, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, terus keterampilan yang berhubungan dengan sosial lebih tepatnya sih. Karena itu akan mendorong secara moral atau material bagi semua warga sekolah, tidak terkecuali siswa yang ada di sekolah kami. Tentunya pasti ada tantangannya ya dalam pengambilan keputusan dengan kasus-kasus dilema etika ini. Nah, boleh mungkin Bu dibagikan ke saya Bu, mungkin ada hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini Bu. Nah, itu tantangan yang paling itu tuh karena ketika kita menghadapi situasi yang dilema etika tersebut ya, pasti akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari yang bertentangan seperti cinta kasih sayang, terus kebebasan, toleransi dan tanggung jawab serta penghargaan akan hidup. Itu sih menurut saya lebih tantangan. Luar biasa sekali nih Ibu nih. Kemudian Bu, apa saja nih yang Ibu miliki sebuah tata kala mungkin ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus dilema etika tadi Bu? Apakah ada yang ini Bu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya mungkin dalam bentuk prosedur seperti itu atau seperti apa Bu yang pernah dijalankan? Kalau penjadwalan sebenarnya saya tidak ada gitu, cuman hanya saja kan karena itu kasustik gitu. Biasanya ketika kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan di tempat, kita akan selesaikan di tempat. Tetapi ketika penyelesaiannya harus butuh waktu, kita lakukan evaluasi terlebih dahulu. Kita cari identifikasi masalahnya, baru kita akan menyelesaikan, karena tidak semua masalah itu bisa diselesaikan pada waktu
itu juga. Jadi kalau saya cari identifikasi masalahnya dulu, baru kita evaluasi, baru kita mengambil kebijakan atau keputusan untuk pengambilan keputusan tersebut. Adakah Bu seseorang atau mungkin faktor-faktor apa nih yang selama ini untuk mempermudah atau mungkin membantu Ibu ini untuk menyelesaikan sebuah pengambilan keputusan tentunya dalam kasus-kasus dilema etika? Bu Novi, kalau saya selalu melibatkan pemangku kepentingan Bu yang ada di sekolah. Di antaranya itu ada siswa nih terutama, karena kita yang kita lakukan itu kan tetap lebih ke siswa. Setelah itu orang tua siswa atau orang tua murid, setelah itu guru yang ada di sekolah kita, dan pihak komunitas belajarnya kita atau pihak komunitas sekolah. Oke. Yang terakhir mungkin Bu dari saya nih, dari tadi semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, kira-kira pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan mungkin bisa di-sharekan ke saya Bu, biar saya nanti bisa memilih lagi gitu. Menghadapi tantangan yang terbaru ini Bu Novi, saya lebih penerapannya itu pada pembelajaran berdiferensiasi. Karena kenapa? Karena kita lebih tahu bagaimana gaya belajar anak-anak, bagaimana kita bisa tahu anak-anak itu ikut auditori atau anak-anak itu masuk dalam gaya belajar apa gitu nggih. Dan itu dengan cara seperti itu, pembelajaran sosio emosionalnya itu siswa dapat berkembang sesuai dengan kodrat alamnya. Dan sehingga nilai-nilai budaya pada anak itu dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta mewujudkan visi misi yang ada di sekolah. Itu mungkin dari Oke, luar biasa sekali Bu. Tadi saya bisa mendapatkan ilmu banyak nih dari Bu Catur seperti itu. Nanti supaya saya bisa lebih bijak lagi mungkin dalam pengambilan keputusan khususnya yang berbasis nilai-nilai kebajikan, karena tadi Bu Catur sudah meng-share kepada saya luar biasa sekali. Seperti itu saya hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat tentunya untuk diri saya dan nanti kedepannya untuk sekolah juga seperti itu. Terima kasih Bu Catur atas waktunya. Itu mungkin dari saya Bu Novi, sukses selalu menjadikan apa yang jadi pengalaman Bu Novi itu bisa untuk proses kedepannya Bu Novi lebih baik. Terima kasih ya Bu Catur. Siang Pak Purwanto. Ya, selamat siang. Bapak, ini saya mengikuti CGP Angkatan 8. Nah, berkaitan dengan tugas-tugas CGP, kali ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah seperti itu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak. Seperti itu. Nah, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak seperti itu supaya nanti saya dapat mengambil ilmu dari Bapak supaya menular ke saya seperti itu Bapak. Ya, begini Bapak. Saya itu mau bertanya tentang bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral. Jadi seperti apa nih Bapak nih? Ya, untuk memecahkan permasalahan kaitannya dengan kasus yang mengandung dilema, itu pertama kita harus menganalisis persoalan yang ada. Kemudian dari analisis itu nanti kita akan mengambil sebuah keputusan di mana berdasarkan analisis yang lengkap, karena kalau nanti kita analisisnya nggak lengkap bisa-bisa kita mengambil keputusan yang salah. Nah, selama ini bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama mungkin untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk permasalahan yang
sama-sama baik, tapi kita harus memilih. Yaitu kita mau tidak mau kan harus menentukan pilihan. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan analisisnya harus komplit. Jadi kalau ini sama-sama benar, sama-sama baik, maka kita timbang kebaikan yang antara yang satu dengan yang satunya itu mana yang lebih besar kebaikannya dan nilainya tambah untuk masyarakat dan lingkungan sekitar itu yang mana. Ya, maka yang lebih besar itu yang harus kita ambil. Jadi supaya kemanfaatannya untuk orang banyak juga lebih besar. Lantas untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa, Pak? Ini untuk mencapai sasaran tadi, langkahnya yang pertama kita setelah analisis kemudian kita minta pertimbangan pada teman sebaya, kepada orang-orang yang mungkin mampu membidangi apa yang jadi permasalahan itu, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan itu kita bisa mengambil sebuah keputusan yang harapannya tidak salah dan jadi bisa membuat keputusan ini betul-betul bermanfaat. Luar biasa sekali. Untuk hal-hal apa saja mungkin yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Untuk hal-hal apa saja mungkin yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, ini untuk efektivitasnya dalam pengambilan keputusan tadi kita pertama harus mengajak kerjasama dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian kita harus mempertimbangkan nanti efektivitasnya setelah hal itu kita putuskan, sehingga dari pertimbangan itu kita bisa membuat sebuah keputusan yang baik. Tentunya pasti menghadapi hal tersebut ada tantangannya ya Pak ya. Ada juga mungkin hambatannya seperti itu. Hal-hal apa nih Pak yang selama ini menjadi sebuah tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya itu karena setiap orang itu punya wawasan dan punya kepentingan yang berbeda. Kadang ada yang menyatakan setuju, di lain pihak tidak setuju. Ada yang menyatakan pendapat saya itu benar, tapi ada yang salah itu kan. Nah, jadi ini menjadi sebuah tantangan untuk meyakinkan bahwa apa yang menjadi keputusan kita itu betul-betul membuat dua unsur yang berbeda ini menjadi hal yang dia menjadi, kalau bisa dua-duanya setuju kan. Nah itu kita harus menggiring opini pada orang-orang ini supaya dia mau menyetujui apa yang menjadi pendapat kita. Luar biasa, berarti intinya meyakinkan dulu dua unsur yang berbeda supaya melebur menjadi satu ya Pak ya. Sehingga dengan menggiring opini itu semuanya bisa menjadi searah gitu ya Pak ya. Nah untuk berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi mungkin berbentuk prosedur seperti apa, seperti itu Pak, yang bisa dijalankan? Ya, yang jelas kita menggunakan prosedur. Pertama, tadi kita harus menganalisis
persoalan itu dengan cermat. Kedua, kita minta pendapat dan masukan dari orang lain. Yang ketiga, setelah itu kita menganalisis kembali, kemudian baru kita membuat sebuah keputusan. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini, Bapak? Ya, faktornya pertama adalah kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sudah kita pertimbangkan dengan baik. Yang kedua, kita punya keyakinan terhadap kepercayaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa apa yang kita ambil itu tidak menyimpang dari ajaran agama yang kita anut. Intinya sudah dipertimbangkan menurut kepercayaan kita ya Pak Ya. Tidak jauh melenceng, tidak akan melenceng dari norma-norma agama, mungkin Ya, seperti betul. itu ya Bapak. Untuk yang terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, mungkin pelajaran yang dapat saya petik dan Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi dalam mengambil keputusan dilema etika itu apa Bapak? Pelajaran yang dapat kita ambil dari permasalahan dilema itu yang pertama adalah bahwa semua persoalan itu pasti mengandung sebuah risiko. Ya, jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan itu maka kita harus berani mengambil sikap, karena kalau kita ragu-ragu maka langkah kita menjadi tersendat, jadi tujuan kita tidak akan mencapai yang diharapkan karena kita tidak akan melangkah karena kita ragu-ragu. Maka kita harus kuat dalam mengambil sebuah sikap, bu itu benar, bu tidak, yang jelas kita harus mau mengambil sikap. Jangan takut kita bergerak, jangan takut kita misalnya melangkah ya. Jadi kalau kita takut melangkah, akhirnya kita diam. Kalau kita diam, otomatis tidak ada perubahan yang terjadi. Baik, jadi intinya yakin, kemudian kita harus berani ya Pak ya, berani mengambil sikap. Jadi semua persoalan pasti ada resikonya, dan betul. Sebagai pemimpin berarti harus berani mengambil resiko tersebut ya Bapak. Iya, betul. Baik, terima kasih Bapak, ilmunya sudah ditularkan kepada saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Akan saya implementasikan ke depannya supaya saya juga bisa menjadikan ini sebuah ilmu yang bermanfaat. Seperti itu Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, sekian sama-sama. Bapak. Semoga ada manfaatnya, dan mungkin apa yang saya sampaikan mungkin jauh dari sempurna. Tapi kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah SWT. Kalau ada kekurangan itu memang karena saya sendiri adalah manusia biasa. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.